Hai guys. Nah, di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang IMV. Nah, di sini kita menjelaskan itu tentang pengambilan keputusan IMV pada rumah makan seafood. Nah, untuk kelompok kita itu terdiri dari saya, Henrianto, Kiki Nadila, Eni, dan Richard. Nah, di sini ada kronologisnya itu untuk modal usahanya itu senilai 3M rupiah, dan di sini kronologisnya adalah Bapak Asya berencana menyewakan lahan untuk membangun rumah makan seafood di Barelang, Batam. Dan Bapak Asya ini memiliki dua opsi penawaran, yaitu lokasi A dan lokasi B. Untuk lokasi A ini dia lebih luas dan lebih murah. Namun tempatnya ini nggak terlalu begitu diketahui orang. Sedangkan yang di lokasi B itu harganya sedikit lebih tinggi, tapi dia ini tempatnya udah lumayan ditahu orang gitu, ditahu oleh masyarakat sekitar. Nah, terus kalau misalnya untuk yang A itu jelas pasti dia jauh lebih murah sedikit, seperti itu. Oke, next saya akan menjelaskan tentang rincian biaya untuk lokasi A dan juga lokasi B. Kalau untuk lokasi A, luas tanahnya itu sekitar 100 meter persegi. Alamatnya itu berada di Tanjung Priayu. Terus harga sewa lahannya itu 20 juta. Harga pembangunannya 85 juta dan juga harga pemasarannya itu 1,5 juta. Dan untuk target waktu operasionalnya itu selama 2 bulan. Kalau untuk lokasi B, luas tanahnya itu 90 meter persegi, kemudian alamatnya di Harbor Bay, dan harga sewa lahannya itu 60 juta, harga pembangunannya 100 juta, harga pemasarannya 5 juta rupiah, dan target waktu operasional yang dibutuhkan itu 1 bulan. Oke, di sini saya akan membahas di bagian rincian resiko. Di sini terdapat sewa lahan dan renovasi gedung. Yang kedua, pemasaran iklan dan advertising. Yang ketiga, endorse influencer. Kemudian juga terdapat 70% tingkat keberhasilan, 10% promosi, 5% gagal, dan 25% berhasil dengan penambahan biaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan rincian biaya opsi IMV untuk lahan A. Nah, untuk Untuk biaya pembangunan gedungnya memakan biaya sebesar 500 juta. Kemudian biaya renovasi itu memakan biaya sebesar 300 juta. Kemudian juga biaya pemasaran tempat makan yang harus mengeluarkan uang sebesar 10 juta. Kemudian tingkat kesuksesannya adalah 0 kali 300 juta sama dengan 0. Kemudian gagal total yaitu 0,05 ataupun 5% kali 300 juta sama dengan 15 juta. Waktu yang dibutuhkan untuk dapat beroperasional 2 bulan waktu yang dibutuhkan untuk dapat beroperasional adalah selama 2 bulan, yaitu dengan rumus 0,5 atau 5% dikalikan 300 juta sama dengan 150 juta. IMV-nya adalah 675 juta dengan sisa investasi 825 juta. Itu merupakan sisa investasi dari lahan A. Oke, next akan dilanjutkan oleh Kiki Nadila. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya tentang rincian biaya opsi IMV lahan B. Di sini ada renovasi biaya pembangunan gedung sebesar 700 juta rupiah negatif, biaya renovasi sebesar 350 juta rupiah negatif, biaya pemasaran tempat makan sebesar 10 juta rupiah negatif, sukses 0 dikali 350 juta rupiah sama dengan 0 negatif, gagal total 3% dikali 350 juta rupiah sama dengan 10.300.000 rupiah negatif. Waktu yang dibutuhkan untuk dapat beroperasional dalam 1 bulan 2% dikali 350 juta rupiah sama dengan 70 juta positif. IMV-nya 790 juta 300.000 rupiah rekonsiliasi, dan sisa investasi yang tersisa di sini 709 juta 700.000 rupiah. Nah, di sini saya akan membahas kesimpulannya. Berdasarkan perhitungan resiko menggunakan metode IMV, dapat disimpulkan bahwa perhitungan antara lahan A dengan lahan B untuk usaha rumah makan seafood lebih menguntungkan menggunakan lahan A, di mana hasil akhir dari sisa investasi lahan A berjumlah lebih banyak.
sebesar 825 juta rupiah dibandingkan dengan lahan B. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.